Ya, baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan latihan meditasi kita, ya, dimana seperti biasa kita akan melatih menjadi 4 hal dan kita akan menggunakan objek meditasi cinta kasih. Nah, jadi sekarang di kesempatan ini Bapak Ibu silakan duduk kembali dengan rileks. Kemudian setelah Anda duduk dengan rileks, kita perhatikan pertama-tama adalah postur, ya. Jadi postur yang kita latih ada 7 titik yang kita perhatikan. Jadi posisi kaki, posisi tangan, punggung, pundak, kemudian mata, mulut, dan lidah. Jadi ada 7. Dan setelah posturnya sudah baik, kemudian mari kita bersama-sama mulai merenungkan. Yang pertama-tama kita selalu merenungkan kenapa kita harus bermeditasi, kenapa kita harus melatih Dhamma atau mempraktekkan Dhamma ini. Jadi yang pertama-tama kita merenungkan kembali mengenai penderitaan di alam samsara, di mana di alam samsara terdiri dari 6 alam yang kita bilang sebagai memiliki 4 apaya bumi. Yang pertama adalah alam neraka. Di sini semua makhluk yang lahir di alam ini tidak pernah merasakan kebahagiaan walaupun hanya 1 detik. Mereka yang lahir di sini akan mengalami kepanasan, ketakutan, dan sebagainya yang diakibatkan oleh kebencian-kebencian mereka yang mereka perbuat selama mereka menjadi manusia. Dan dikatakan di dalam teks bahwa tidak ada dari mereka yang memiliki kebahagiaan walaupun hanya 1 detik. Ya, jadi oleh karena itulah kita di sini membangkitkan keberuntungan di dalam batin kita bahwa semenderita apapun kita pada hari ini, setidaknya kita masih bisa merasakan kebahagiaan juga. Oleh karena itu, kita beruntung kita terlahir di alam manusia setidaknya pada saat ini. Yang kedua yang kita akan renungkan adalah penderitaan di alam hantu kelaparan atau yang sering kita bilang peta. Di alam peta, mereka menderita karena tidak memperoleh makanan maupun minuman, sehingga mereka sangat-sangat menderita. Oleh karena itu, di saat ini kita membangkitkan rasa syukur bahwa kita beruntung, kita tidak lahir di alam yang seperti itu. Ya, mereka terlahir di alam ini karena kenapa? Karena loba atau keserakahan mereka di masa lampau ketika mereka menjadi manusia. Mereka memiliki keserakahan, nafsu, keinginan, dan hal-hal yang ingin yang sangat-sangat kuat, sehingga keinginan itu menyebabkan mereka menderita. Berikutnya kita kembali merenungkan mengenai alam Asura, di mana mereka-mereka yang terlahir di alam Asura memiliki iri hati, sombong, dengki, yang diakibatkan kepada mereka sebelum mereka lahir di alam Asura, mereka juga sama dengan kita, yaitu sebagai manusia juga. Sehingga kita bersyukur kita masih mempunyai iri, kita masih mempunyai dengki, kita masih mempunyai
kesombongan, tetapi kita bisa menguranginya saat ini. Dan yang terakhir, di alam hewan, kita melihat hewan-hewan yang sedang menderita. Mereka memiliki ketakutan, takut akan dibunuh, takut akan dimangsa, takut akan panas, dingin, dan seterusnya. Nah, hewan-hewan ini mereka terlahir karena sebelumnya mereka mengembangkan sifat-sifat kebodohan atau kita bilang moha. Ya, sifat-sifat kebodohan ini yang menyebabkan mereka menderita dan terlahir di alam hewan, sehingga mereka tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Mereka tidak tahu. Oleh karena itulah kita bersyukur kita terbebas dari alam ini. Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu, kita merenungkan kembali kesempatan kita sebagai manusia, di mana sebagai manusia kita memiliki kebahagiaan, kita juga memiliki ketidakbahagiaan. Sebagai manusia kita memiliki kebahagiaan karena apa? Kita memiliki tempat tinggal, kita memiliki makanan, pakaian, jabatan, mungkin mobil, dan anak, istri, dan sebagainya. Tetapi sebagai seorang manusia dan semua makhluk yang di alam samsara ini, kita semua akan mengalami penderitaan. Penderitaan ketika kita lahir, penderitaan ketika kita lagi sakit, penderitaan ketika kita akan menjelang kematian, penderitaan ketika kita ketemu dengan orang yang tidak kita sukai atau musuh-musuh kita, penderitaan ketika orang yang kita cintai meninggalkan kita. Ini semua adalah penderitaan-penderitaan yang ada, yang kita alami sebagai manusia dan semua makhluk pada saat ini. Oleh karena itulah, cara untuk mengurangi dan menghapus penderitaan ini tidak ada lain selain mempraktekkan Dhamma itu sendiri. Nah, oleh karena itu, kita sebagai umat Buddha harus bersyukur karena Buddha memberikan jalan kepada kita, cara untuk membebaskan diri kita dari semua penderitaan-penderitaan ini. Dan kalau kita sudah bisa mengurangi penderitaan ini, maka Bapak Ibu juga bisa untuk tidak terlahir di alam-alam yang menderita. Nah, oleh karena itulah pada hari ini Bante mengajak Anda semua untuk mari duduk rileks dan kita bermeditasi untuk beberapa saat ke depan. Hari ini yang kita akan latih adalah meditasi cinta kasih dengan 4 objek pengembangan cinta kasih, yaitu kepada diri kita sendiri, kepada orang-orang yang kita benci, orang-orang kita cintai, dan kepada semua makhluk. Mari Anda duduk dengan rileks, kemudian pertama-tama Anda sadari dulu nafas kita, nafas masuk dan nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Kita rileks, kemudian saat ini Bapak Ibu mengembangkan cinta kasih kepada diri kita sendiri dengan membacakan di dalam batin Anda, semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaan saya sendiri. Semoga saya berbahagia,
bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaan saya sendiri. Kita ulangi kata-kata ini sampai 10 menit ke depan. Meditasi kita mulai.
sambil menjaga kesadaran Anda. Saat ini kita masuk pada sesi kedua. Kita membayangkan orang-orang yang kita cintai sambil membayangkan wajah mereka. Di dalam batin kita mengucapkan, semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi kedua untuk orang-orang yang kita cintai.
sambil menjaga kesadaran. Selanjutnya kita masuk pada sesi ketiga, mana kita mengembangkan cinta kasih kepada orang-orang yang kita benci, sambil membayangkan wajah mereka. Di dalam batin kita mengucapkan, semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi ketiga untuk beberapa saat ke depan.
sambil menjaga kesadaran kita. Selanjutnya kita masuk pada sesi terakhir, yaitu memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk dengan mengembangkan di dalam batin kita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Kita lanjutkan meditasi untuk beberapa saat ke depan.
Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Meditasi selesai. Selanjutnya adalah pembacaan dari doa dedikasi. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar praktek dan merealisasi dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan. Dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangha, dan para Bodhisattva, semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.